Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya yaitu Puput Firdayanti dengan NIM 22053036. Nah, rekan saya, Saya Mutiara Rahayu dengan NIM 22053032. baiklah di sini kami dari kelompok 6 studi kelayakan bisnis akan menjelaskan materi minggu kedua yaitu ketepatan dalam menjelaskan teori pasar, ketepatan di dalam menjelaskan teori permintaan dan penawaran, ketepatan di dalam menjelaskan jenis pasar, dan ketepatan di dalam menjelaskan strategi pemasaran. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh Mutiara Rahayu. Kepada Mutia, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang materi ketetapan ketet, ketap, ketepatan dalam menjelaskan teori pasar. Dapat dilakukan dengan memahami hubungan harga dan jumlah barang yang tersedia. Konsep ekonomi yang menjelaskan perilaku perusahaan dan hubungan antara permintaan dan penawaran di pasar. Eh, ada beberapa teori pasar, di antaranya yaitu teori pasar yang dapat diperebutkan. Perusahaan dengan sedikit pesaing akan berperilaku kompetitif jika hambatan masuk ke pasar rendah. Nah, selanjutnya yaitu teori nilai pasar. Teori ini nilainya suatu barang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Selanjutnya yaitu teori pasar pesaing sempurna. Modal pasar yang sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Teori ini telah digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Selanjutnya yaitu ketetapan dalam menjelaskan teori permintaan dan penawaran. Nah, teori permintaan menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Teori ini bersumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, maka harga pun akan ikut naik. Sebaliknya, jika permintaan turun, maka harga pun akan ikut turun. Selanjutnya yaitu teori penawaran. Teori penawaran menjelaskan hubungan antara antara harga dan jumlah harga yang ditawarkan. Teori ini berasumsi bahwa ketika harga suatu barang meningkat, perusahaan akan cenderung untuk menawarkan lebih banyak barang tersebut di pasar. Sebaliknya, jika harga barang ikut turun, maka penawaran barang pun ikut turun. Hubungan permintaan dan penawaran, jika permintaan lebih tinggi dari penawaran, maka harga naik. Sebaliknya, bila penawaran lebih lebih kuat dari permintaan, maka harga akan ikut turun. Ketika permintaan dan penawaran berada pada equilibrium, maka jika terjadi pergerakan permintaan atau penawaran dapat diartikan bahwa permintaan dan penawaran tersebut tidak akan seimbang. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara. Materi selanjutnya yaitu ketepatan di dalam menjelaskan jenis pasar. Nah, yang pertama yaitu tentukan target pasar yang tepat. Ketepatan di dalam menjelaskan jenis pasar membantu perusahaan untuk menentukan target pasar yang tepat. Yang kedua yaitu segmentasi pasar untuk memecah kelompok calon konsumen menjadi kelompok homogen. Nah, jadi di dalam menjelaskan jenis pasar membantu perusahaan untuk menentukan spesifikasi produk, harga produk, dan pendekatan di dalam pasar sasaran. Yang ketiga yaitu analisis situasi secara cermat sebelum menentukan target pasar, yaitu ketepatan di dalam menjelaskan jenis pasar untuk membantu perusahaan memaksimalkan alokasi sumber daya. Yang materi yang terakhir yaitu tentang ketepatan di dalam menjelaskan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu gabungkan pengetahuan tentang pasar. Nah, jadi ketepatan di dalam menjelaskan strategi pemasaran ini untuk membantu perusahaan memaksimalkan keuntungannya. Yang kedua yaitu pemahaman produk. Jadi di dalam pemasaran ini perusahaan pemasaran membantu meminimalkan inefisiensi. Yang ketiga itu beradaptasi dengan perubahan. Ketepatan di dalam menjelaskan strategi pemasaran membantu perusahaan untuk menyesuaikan dengan perubahan tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat yaitu sesuaikan strategi. Jadi di dalam ketepatan di dalam strategi pemasaran ini membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Nah, jadi untuk yang terakhir yaitu tentukan batas anggaran. Nah, jadi untuk menentukan target pasar yang tepat, perusahaan itu dapat mempertimbangkan faktor lokasi seperti lokasi, demografi, calon konsumen, kebiasaan calon konsumen, dan daya beli konsumen. Baik, hanya itu penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.